Halo, salam gila bola. Tahu nggak, selalu ada saja beberapa klub yang dengan cerdik berjualan pemain muda mereka dan mengambil untung besar. Benfica adalah salah satunya, tetapi Porto serta Real Madrid ternyata juga untung besar dari berjualan pemain muda mereka. Sebelum kita melihat daftar lengkap klub-klub yang suka mengakali klub raksasa Eropa lainnya, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Benfica, Liga Portugal. Tidak perlu penjelasan panjang lebar soal klub ini. Transfer Darwin Nunes ke Liverpool pada Juni 2022 datang dari klub Portugal ini. Sementara Darwin Nunes bukan jebolan akademi muda mereka, ada sejumlah nama lain yang merupakan hasil didikan akademi muda Benfica dan dijual dengan harga mahal ke sejumlah klub besar Eropa. Bernardo Silva misalnya yang dijual ke Manchester City, juga Ruben Dias dan Ederson Moraes. Nama-nama lain adalah Victor Lindelof, Angel Di Maria, David Luiz, Joao Felix, selain Renato Sanchez. Seluruhnya nama hasil jebolan Akademi Muda Benfica. Selain mengembangkan pemain mereka sendiri, para pemandu bakat menjelajahi negeri-negeri Amerika Selatan guna mencari bakat muda. Sebagai akibatnya, Benfica menjadi tim paling atas dalam daftar klub yang mengambil profit terbesar dari penjualan pemain muda mereka. Sudah membukukan pendapatan sebesar 5,8 triliun rupiah sejak tahun 2015. Sebanyak 32% dari total pendapatan itu datang dari hanya satu transaksi saja. Tahu nggak yang mana? Penjualan Joao Felix ke Atletico Madrid pada Juli 2019 dengan nilai 1,93 triliun, yang sekaligus merupakan transfer paling mahal nomor 4 sepanjang masa. Namun dengan Joao Felix mencatatkan hanya 21 gol dari 82 pertandingan sejak tahun 2019 itu, Diego Simeone selaku manajer Atletico akan merasa sangat bodoh berhadapan dengan Benfica. FC Porto, Liga Portugal. James Rodriguez, João Moutinho, Ruben Neves, Hulk, Radamel Falcao, dan Jackson Martinez seluruhnya datang dari klub ini. Klub ini sudah sangat terkenal di antara para pemain Amerika Selatan untuk dijadikan sebagai batu loncatan bagi para pemain yang ingin berkarir dan menjadi kaya di 5 liga elit Eropa. Ajax, Liga Belanda. Ajax Amsterdam menjadi klub favorit di seluruh Eropa pada tahun 2019 ketika mereka melaju sampai ke semifinal Liga Champions, mengalahkan tim-tim lain seperti Real Madrid dan Juventus dalam perjalanan menuju ke 4 besar. Tim yang bermodalkan para pemain muda itu dengan cepat dibongkar habis oleh klub-klub predator Eropa. Pemain seperti Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, dan Hakim Ziyech dijual dengan margin yang luar biasa besar. Sang juara Belanda itu tidak pernah keberatan menjual para pemain terbaik mereka. Salah satu contoh penjualan terbaik terjadi saat Ajax mendapatkan untung 250% dari penjualan Luis Suarez ketika dia bergabung ke Liverpool. Selain itu, Ajax juga melepas Christian Eriksen pergi ke Spurs pada tahun 2013, dan bek seperti Jan Vertonghen serta Daley Blind telah dijual ke klub Liga Inggris dengan harga mahal. Real Madrid, Liga Spanyol. Penjualan terbesar Real Madrid adalah Alvaro Morata yang anehnya bisa dijual 2 kali oleh klub raksasa La Liga ini. Satu kali ketika mereka menjualnya dengan harga 307 miliar rupiah ke Juventus pada tahun 2014. Selang 2 tahun kemudian, Los Blancos mengeksekusi haknya untuk menarik kembali Alvaro Morata ke Santiago Bernabeu, lalu menjual si pemain Spanyol itu pada tahun yang sama ke Chelsea dengan harga 923 miliar. Total ada 1,2 triliun lebih dihasilkan dari 2 kali penjualan Alvaro Morata yang menjadi persentase terbesar penjualan pemain muda Los Merengues. AS Monaco, Liga Prancis. Saat Monaco memenangkan gelar Liga domestik dan kemudian melaju ke semifinal Liga Champions pada tahun 2017, klub itu diprediksi akan bubar karena bintang-bintang muda mereka, Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar, dan Timo Bakayoko, semuanya direbut oleh klub-klub lain dengan biaya transfer yang besar. Tetapi yang menjadi perhatian paling besar di dunia sepak bola adalah produk akademi mereka sendiri, Kylian Mbappe.
Tidak mengherankan bahwa kepindahan Mbappe senilai 2,8 triliun ke Paris Saint-Germain pada tahun 2018 menyumbangkan 63% dari semua pendapatan Monaco dari penjualan akademi mereka sejak tahun 2015. Sampai dengan hari ini penjualan Mbappe menjadi transfer kedua paling mahal sepanjang sejarah. Lille, Liga Prancis. Eden Hazard menjadi contoh kasus terbaik strategi perekrutan Lille, datang melalui akademi klub sebelum dijual ke Chelsea seharga 573 miliar pada tahun 2012. Tetapi Hazard bukan satu-satunya kisah sukses. Lille telah memenangkan 2 gelar juara Liga Prancis sejak tahun 2010, prestasi yang mengesankan pada era kejayaan PSG, dan secara teratur menjual aset berharganya ke klub-klub kaya di seluruh Eropa. Mereka berhasil mengerjai Arsenal untuk membayar 1,29 triliun guna mendapatkan Nicolas Pepe. Sesuatu yang kemudian disesali oleh klub London itu saat mereka mencicil pembayaran untuk Nicolas Pepe. Sementara Napoli terpaksa mengeluarkan 1,27 triliun untuk Victor Osimhen pada tahun 2020. Red Bull Salzburg, Liga Austria. Nama-nama terkenal adalah jebolan klub Austria ini. Sebut saja yang Anda kenal: Erling Haaland, Sadio Mane, Naby Keita, Dominik Szoboszlai, Patson Daka, dan Dayo Upamecano. Tidak heran banyak klub Eropa datang berbelanja ke Salzburg. Persentase penjualan individu terbesar. Untuk urusan pemain tertentu yang menyumbang penjualan terbesar bagi mantan akademinya, tidak ada yang bisa mengalahkan Jack Grealish. Bahkan transfer Kylian Mbappe tidak dapat mengungguli Jack Grealish. Rekor transfer dari Aston Villa ke Manchester City sebesar 1,8 triliun itu setara dengan 89% dari total dana yang dihasilkan oleh Akademi Junior Aston Villa. Satu-satunya pemain lain yang bisa mendekati persentase sumbangan Grealish adalah Christian Pulisic yang menghasilkan 79% dari pendapatan Akademi Borussia Dortmund dengan transfer 984 miliar rupiah ke Chelsea pada tahun 2019. Penjualan termahal Chelsea, Liverpool, dan Manchester City. Penjualan paling mahal dari Chelsea terjadi saat mereka melakukan transfer Tammy Abraham sebesar 615 miliar ke AS Roma. Sementara itu, rezeki nomplok Liverpool yang paling menguntungkan dihasilkan oleh kepindahan Raheem Sterling sebesar 907 miliar ke Manchester City pada musim panas 2015. City telah menghasilkan 2,23 triliun dari pendapatan transfer dengan persentase tertinggi dihasilkan oleh transfer Kelechi Iheanacho senilai 461 miliar ke Leicester City pada 2017.